Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Samuel. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi D3 Gizi Cirebon dan mengampu mata kuliah tata laksana malnutrisi. Mata kuliah tata laksana malnutrisi ada dua topik utama yang dibahas. Yang pertama adalah masalah gizi buruk. Kebetulan saya mengampu masalah gizi buruk. Kali ini saya akan melakukan pengajaran tentang bagaimana melakukan asesmen gizi buruk di lapangan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, mahasiswa yang sangat saya banggakan. Pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertama tentang apa? Baik, siapa? Iya, gizi buruk, konsep gizi buruk. Kemudian kita sudah mempelajari pertemuan kita yang kedua. Apa pertemuan kita yang kedua tentang apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi yang berhubungan dengan gizi buruk. Baik, pada hari ini, pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang asesmen dari gizi buruk. Ya, asesmen gizi buruk. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu melakukan penilaian gizi buruk secara antropometri dan klinis. Jadi ada dua ya, antropometri dan klinis. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat di sini antropometri ada pengukuran lingkar lengan atas, kemudian penimbangan berat badan, kemudian pengukuran tinggi atau panjang badan, dan yang terakhir ini adalah pemeriksaan edema. Jadi ini keempat tahap ini kita akan pelajari bersama-sama. Oke. Menurut WHO, usia kurang dari 6 bulan dengan berat badan atau berat badan panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan yang kurang dari 3 standar deviasi atau ada tidaknya ODEM, maka itu dikategorikan gizi buruk. Nah, sedangkan untuk usia 6 sampai 59 bulan dengan berat badan menurut panjang badan kurang dari 3 SD atau lila. Lila, ada yang tahu lila? Lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm itu beresiko gizi buruk. Ya, oke, baik. Nah, gizi buruk itu dibagi dalam beberapa bagian. Ada gizi buruk tanpa komplikasi. Gizi buruk tanpa komplikasi adalah gizi buruk yang tanpa penyakit penyerta. Apa? Oke, baik. Gizi buruk tanpa penyakit penyerta. Berarti dia hanya gizi buruk atau dia kekurangan energi kronik tanpa penyakit penyerta. Penyakit penyerta seperti pneumonia ataupun TBC dan lainnya. Nah, itu yang dikatakan penyakit penyerta. Ya. Nah, untuk mengetahui gizi buruk bisa kita lakukan screening. Screening itu dengan pengukuran lingkar lengan atas pada balita usia 6 sampai 59 bulan. Nah, kenapa kita menggunakan lingkar lengan atas? Karena lingkar lengan atas itu mudah dilakukan. Jadi tidak terlalu memerlukan keterampilan yang perlu dipelajari, tetapi lebih mudah dilakukan. Nah, cara pengukuran lingkar lengan atas ini sebenarnya teman-teman mahasiswa sudah belajar PSG belum? Sudah? Sudah, baik. Teman-teman mahasiswa itu sudah belajar PSG. PSG itu adalah penilaian status gizi. Jadi sama dengan PSG. Penilaian status gizi. Baik, Bapak akan mengulang kembali tentang cara pengukuran lingkar lengan atas. Kebetulan di sini Bapak ada membawa bayi, ya. Siapa yang mau jadi membantu? Silakan.
Ya, silakan. Nah, pada saat kita melakukan pengukuran lingkar lengan atas pada anak usia 6 bulan sampai dengan 59 bulan. Jadi berada pada usia balita. Yang pertama-tama harus kita tolong diperhatikan, yang pertama-tama harus kita perhatikan yaitu mana tangan yang paling aktif dari anak tersebut. Nah, yang paling aktif, yang tidak aktif itu yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Nah, pertama-tama kita harus menentukan titik tengah dari pengukuran. Pertama itu kita tentukan mulai dengan mengukur mensingsingkan baju, kemudian menekuk tangannya, membentuk sudut 90 derajat, ya. Coba dipegang seperti ini. Oke. Kemudian kita ukur mulai dari akromiom sampai pada olikranon. Nah, ini kita ukur, di sini ada berapa di sini? Ada 14, berarti titik tengahnya itu ada pada 7 cm. Nah, 7 cm ini yang kita tentukan titik tengahnya, kemudian kita lakukan pengukuran. Pada saat kita lakukan pengukuran, lengan itu berada bebas, tidak dalam tertekuk. Jadi kita lakukan pengukuran. Nah, untuk lakukan pengukuran ini, kita menggunakan pita ukur. Pastikan pita ukur yang kita gunakan itu tidak kusut, sehingga mudah digunakan. Kemudian kita kencangkan dengan menekan. Ya, pada saat kita mengencangkan, itu kita perhatikan bahwa lengan itu tidak dalam keadaan ketat atau dalam keadaan longgar, ya. Jadi tidak dalam keadaan ketat ataupun dalam keadaan longgar. Kemudian kita baca berapa senti dari hasil pengukuran. Nah, senti dari hasil pengukuran kita mulai dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Seperti di sini ada 16,2. Coba diperhatikan. Ini ya, dalam 1 cm itu ada 10 milimeter. Jadi sentinya dulu, kemudian dihitung 10 mili. Berapa? 16,2. Seperti itu. Oke. Ada yang mau melakukannya? Sambil dijelaskan kayak seperti tadi. Menentukan titik tengah, ini ditekuk, ya, membentuk sudut 90 derajat, ya. Kemudian setelah kita tentukan, kita lihat titik tengahnya berapa? 7. Nah, 7 ini menjadi dasar untuk menentukan lingkar lengan atas. Pada saat kita melakukan pengukuran lingkar lengan atas, posisi tangan harus bebas. Ternyata sudah langsung bisa ya. Oke. Kemudian kita kencangkan pita ukur, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Iya. Oke, sudah? Oke. Ya, kalau itu. Oke, terima kasih. Pengukuran lingkar lengan atas, kemudian ada beberapa metode antropometri yang kita bisa gunakan. Ini adalah penelitian saya. Saya membandingkan dua pengukuran, yaitu pengukuran lingkar lengan atas dan lingkar dada dalam menentukan screening gizi buruk. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini, lingkar lengan atas itu masih lebih bisa menentukan gizi buruk, dan lingkar dada itu bisa menentukan mana yang bukan gizi buruk. Lebih bisa menentukan mana yang gizi buruk. Oke.
dengan nilai cut off point-nya 41,5 cm. Jadi kalau lingkar dada pada balita, bukan ya, lingkar dada pada balita itu 41, kalau kurang dari itu dia beresiko gizi buruk. Oke. Kemudian cara kedua yaitu dengan menilai adanya edema. Nah, edema ini, nah kemudian kita bisa juga melihat cara melihat adanya edema itu dengan cara palpasi. Palpasi pada regio tibia, bagian atas atau anterior ini diberi tekanan ringan dengan ibu jari selama kurang lebih 10 detik lalu dilepas dan piting edema akan timbul identasi kulit yang ditekan dan akan kembali pada perlahan-lahan. Contohnya seperti ini. Itu dengan menekan di tibia atas kaki selama 10 detik, kemudian kita lepas. Kalau dia tidak kembali, itu berarti adanya edema. Nah, edema ini diklasifikasikan ada 3 klasifikasi edema. Ada yang tahu? Yang pertama itu derajat 1 atau edema hanya berada pada daerah kaki. Kemudian derajat 2 itu edema berada pada punggung tangan. Dan derajat 3 apabila edemanya berada di seluruh tubuh. Ini terjadi pada penderita kwashiorkor. Jadi kalau dia gizi buruk, itu yang kwashiorkor pasti kelihatan adanya penimbunan cairan atau edema. Baik itu grade 1 di atas punggung kaki, grade 2 itu dengan tangan, grade 3 itu ada di seluruh tubuh. Jadi kalau sudah di seluruh tubuh itu berarti sudah tingkat keparahannya lebih sehingga harus dilakukan perawatan rawat inap. Ada yang mau bertanya? Ada. Ada mencatat semua. Kemudian selain tadi kita melakukan pengukuran lingkar lengan atas, kemudian kita melakukan pemeriksaan edema, kita juga melakukan penimbangan berat badan. Tetapi kalau seandainya ada edema, maka berat badannya akan berlebih. Jadi kalau kita tidak meriksa edemanya, baru kita lakukan penimbangan berat badan, nantinya akan terkecoh dengan gizi normal. Ternyata itu karena beratnya adalah berat cairan. Ya. Nah, penimbangan berat badan dilakukan setelah pemeriksaan edema. Jadi edema dulu dilakukan pemeriksaan, baru dilakukan penimbangan. Sehingga kita tahu apakah berat badan itu adalah berat badan sebenarnya. Penimbangan berat badan kita bisa menggunakan berat badan baby scale untuk balita, bayi ya. Kemudian atau timbangan berdiri. Ya, kalau dia sudah bisa berjalan. Nah, selanjutnya adalah pengukuran tinggi badan. Nah, pengukuran tinggi badan ini itu dilakukan pada anak di atas 2 tahun. Jadi kalau dia sudah di atas 2 tahun berarti boleh dilakukan pengukuran tinggi badan. Nah, yang di bawah 2 tahun dilakukan pengukuran panjang badan. Ya. Pengukuran panjang badan ini sama seperti yang teman-teman sudah pelajari di PSG, yaitu pada posisi-posisi tertentu ada 5 posisi yang harus menempel pada alat ukur tinggi badan. Yang pertama adalah kepala, kemudian yang kedua adalah punggung, ketiga adalah pantat, keempat adalah betis, kelima adalah tumit, itu harus menempel pada alat pengukur tinggi badan. Nah, ada yang mau bertanya nggak? Bagaimana mereka yang berat badannya berlebih? Apakah pengukuran itu harus nempel kelimanya? Nah, untuk berat badan yang berlebih cukup 3 bagian saja yang menempel. Jadi tidak harus ditekan sampai harus menempel semua ya. Palingan yang menempel itu bagian kaki, punggung, dan pantat yang menempel pada alat pengukur tinggi badan. Ya, seperti itu. Pandangan mata
itu harus lurus ke depan. Jadi kalau kita melakukan pengukuran harus lurus ke depan sehingga kita benar-benar bisa mengukur tinggi badan sebenarnya. Kemudian kita lakukan konfirmasi status gizi. Kita lakukan penjelasan kepada keluarga tentang prosedur yang dilakukan. Kita harus jelaskan, ya. Kemudian kita lakukan melihat hasil pengukuran itu, berapa hasil pengukuran itu, kemudian kita klasifikasi apakah anaknya gizi buruk, tampak gejala lain atau dengan gejala lainnya. Kemudian kita periksa adanya tidaknya edema. Tadi ada tiga tingkatan, ada +1, +2, dan +3. Kemudian pengelompokan kasus. Ada yang mau bertanya dari pengukuran antropometri tadi? Kalau tidak ada, Bapak akan lanjut. Oke? Nah, baik. Kita juga melakukan pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis di sini untuk mengetahui apakah anak tersebut dikategorikan marasmus atau yang sangat kurus sekali. Kemudian ada kwashiorkor. Tadi kwashiorkor tanda-tandanya apa? Adanya edema. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita yang ketiga kali ini. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nantinya tugas berupa makalah untuk klasifikasi gizi buruk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Selamat pagi.